Kali ini kita akan bahas salah satu kisah yang paling membingungkan sekaligus paling menarik dalam sejarah. Ini cerita tentang satu kaum yang katanya kaum pilihan, tapi kok jalannya seringkali berbelok dari arah yang seharusnya. Coba deh bayangin, Anda dipimpin langsung oleh para nabi. Anda melihat mujizat dengan mata kepala sendiri. Laut terbelah, makanan turun dari langit. Logikanya kan, iman Anda bakal setebal baja. Tapi kenapa? Kenapa kaum Bani Israel ini malah terus-terusan membangkang? Ini nih misteri besar yang akan coba kita pecahkan. Untuk menjawabnya, kita harus mulai dari akarnya. Dari sebuah kontradiksi yang luar biasa, sebuah paradoks ilahi yang jadi pondasi dari seluruh kisah mereka. Begini, Tuhan sendiri loh yang bilang langsung dalam Al-Quran, "Aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Nah, melebihkan di sini bukan cuma soal status. Para penafsir bilang ini juga berarti mereka diberi keunggulan intelektual, kecerdasan di atas rata-rata kaum lain pada zaman itu. Mereka ini istimewa, unik, dan diberkahi. Tapi, seperti kata pepatah, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Dan dalam kasus ini, berkah yang luar biasa ini datang sepaket dengan ujian yang juga luar biasa beratnya. Ujian inilah yang pada akhirnya menentukan nasib mereka ribuan tahun ke depan. Jadi pertanyaannya tetap sama. Gimana ceritanya kaum yang super istimewa ini malah jadi contoh kasus untuk pembangkangan? Oke, sekarang mari kita mundur sedikit. Untuk mengerti kenapa mereka bisa begitu, kita harus lihat dulu dari mana mereka berasal. Karena asal-usul mereka ini, bukan main-main. Lihat aja silsilanya. Mulai dari Nabi Ibrahim, turun ke putranya Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak, turun lagi ke putranya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini punya nama lain, Israel. Inilah kenapa keturunannya, kedua belas putranya disebut Bani Israel. Artinya anak-anak Israel. Jadi mereka ini benar-benar keturunan langsung dari para nabi. Dan salah satu dari 12 putra itu kan Nabi Yusuf, yang ceritanya kita semua tahu. Lewat beliaulah seluruh keluarga besar ini akhirnya pindah ke Mesir. Dan di sana mereka bukan cuma bertahan hidup, mereka berkembang pesat, jadi komunitas yang makmur dan kuat. Tapi seperti roda yang berputar, kemakmuran itu nggak bertahan selamanya. Generasi berganti, Firaun berganti, dan mereka pun jatuh dari posisi terhormat menjadi budak yang ditindas. Nah, dari sinilah ujian terbesar mereka dimulai, perjuangan untuk bebas keluar dari Mesir bersama Nabi Musa. Disinilah paradoks itu kelihatan jelas banget. Coba lihat polanya. Di satu sisi ada mujizat yang luar biasa. Laut Merah terbelah di depan mereka. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Mereka malah bikin patung anak sapi emas buat disembah. Lalu mereka kelaparan di padang pasir. Dikasih makanan langsung dari surga, mana dan salwa. Malah ngeluh, minta bawang, minta makanan duniawi. Mereka diselamatkan dari kejaran tentara Firaun yang paling ditakuti. Giliran disuruh masuk tanah perjanjian, mereka malah menolak. Kontrasnya itu loh, ekstrim banget. Dan puncaknya mungkin ada di kalimat ini. Ketika Nabi Musa mengajak mereka berjuang untuk merebut kembali tanah yang dijanjikan, coba tebak apa jawaban mereka. Udah, kamu aja sana sama Tuhanmu yang perang. Kita duduk-duduk di sini aja nunggu hasilnya. Bayangkan ngomong begitu ke Nabi mereka sendiri. Ini bukan lagi soal malas, ini sudah soal pembangkangan dan pelecehan yang luar biasa. Tentu saja, tindakan ada konsekuensinya. Akibat dari pembangkangan itu mereka dihukum. Mereka harus berputar-putar tersesat di padang gurun selama 40 tahun. Tujuannya, sampai seluruh generasi yang pengecut dan suka mengeluh itu habis dan digantikan oleh generasi yang baru. Nah, generasi baru yang lebih tangguh ini akhirnya berhasil. Mereka masuk ke tanah perjanjian dan bahkan mencapai puncak kejayaan mereka. Tapi sayangnya, penyakit lama itu ternyata susah sekali sembuhnya. Pola yang sama mulai muncul lagi. Jadi, kita lihat di sini, mereka sempat mencapai zaman keemasan. Puncaknya itu di bawah kepemimpinan Raja Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi setelah itu, retak. Konflik internal membuat kerajaan mereka pecah jadi dua. Israel di utara dan Yehuda di selatan. Dan kalau sudah terpecah, jadi lemah. Nggak lama, kerajaan utara dihancurkan oleh Assyria. Menyusul, kerajaan selatan diluluhlantahkan oleh Babilonia dan penduduknya diasingkan. Sungguh sebuah kejatuhan yang tragis. Penting untuk dicatat nih. Menurut sumber-sumber yang kita bahas, kehancuran kerajaan mereka itu bukan semata-mata soal kalah perang atau sial secara politik, bukan. Kehancuran itu adalah akibat langsung dari perilaku mereka sendiri. Perpecahan, pelanggaran hukum Tuhan, dan kemerosotan moral.
Oke, jadi kita sudah jalan-jalan sepanjang sejarah mereka. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan awal kita. Kenapa sih mereka terus-terusan menyimpang? Ternyata ada satu kata kunci yang bisa menjelaskan semuanya. Kata kuncinya adalah jahil. Eits, jangan salah sangka dulu. Jahil di sini bukan berarti bodoh atau kurang pintar. Justru sebaliknya. Jahil adalah kondisi di mana seseorang punya kecerdasan, punya ilmu, tapi menolak menggunakannya untuk kebaikan. Malah, akalnya itu dipakai dengan sombong untuk menentang kebenaran. Ini bahaya sekali. Jadi kalau kita simpulkan, jawabannya adalah sebuah kombinasi beracun. Pertama, kecerdasan yang mereka punya bukannya bikin rendah hati, malah jadi kesombongan. Mereka merasa lebih unggul. Kedua, bukannya menjaga ajaran murni, mereka malah gampang banget menyerap kebiasaan buruk dari bangsa-bangsa di sekitar mereka, kayak sihir dari Mesir atau penyembahan berhala dari Babilonia. Ketiga, mentalitas mereka itu mentalitas pengeluh, selalu menuntut, nggak pernah puas, nggak ada syukurnya. Dan yang paling fatal, mereka berani menentang dan meremehkan nabi-nabi yang diutus untuk mereka sendiri. Semua ini akarnya satu, kecerdasan tanpa kerendahan hati. Kisah ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Apakah kelebihan yang kita miliki, entah itu kecerdasan, kekayaan, atau bakat, benar-benar sebuah berkah? Atau jangan-jangan itu semua justru adalah ujian terbesar kita? Pelajaran dari Bani Israel ini rasanya masih sangat relevan, bahkan sampai hari ini.